Jika teman-teman mengalami kendala telat bayar di aplikasi Bank BRI ya, tepatnya di BRI Ceria, teman-teman. Ya, di sini siapa nih yang mempunyai tagihan di aplikasi BRI Ceria dan kalian menanyakan masalah resikonya? Karena di video ini kita akan bahas, teman-teman, ya. Untuk penjelasannya simak video berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KPE Channel seputar fintech dan pinjaman online. Apa kabar teman-teman kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, tetap semangat, tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya. Masalah pinjaman online, mari kita sharing dan diskusi di KPE Channel. Nah, di video kali ini gue akan bahas resiko jika teman-teman mengalami kendala telat bayar di aplikasi Bank BRI ya, tepatnya ini di BRI Ceria. Ya, sebelumnya BRI Ceria ini adalah salah satu produk dari Bank BRI ya. Ini adalah pinjaman bank digital, teman-teman. Di mana untuk limit pinjamannya dari 500.000 hingga ke 20 juta rupiah. Syaratnya apa, Bang? Syaratnya untuk meminjam di BRI Ceria ya, kalian itu adalah nasabah prioritas ya dari Bank BRI ya, kemudian mempunyai penghasilan tetap ya, berusia 21 tahun dan warga negara Indonesia tentunya. BRI Ceria ini sudah berizin di Otoritas Jasa Keuangan, sudah terdaftar di Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia, dan sudah terdaftar di Bank Indonesia juga, teman-teman. Karena ini adalah produk dari Bank BRI. Selanjutnya, teman-teman yang menanyakan masalah resikonya, ya, ini gua rangkum ya dari beberapa pengalaman teman-teman yang galbay di aplikasi Bank BRI. Karena sebagian besar nasabah kawan pinjol yang galbay di aplikasi Bank BRI itu menanyakan debt collector lapangan ya. Oke, selain adanya debt collector lapangan, ya tentu adanya teror ya. Nah, teror ini adalah menghubungi kalian sebelum jatuh tempo ya. Bank BRI dari BRI Ceria itu bakalan menagih kalian gimana tagihannya, apakah dibayarkan atau belum ya. Nah, setelah teror ya atau pesan yang dikirimkan itu kalian harus tanggepin aja ya. Kalau misalkan belum ada dananya, bilang belum ada dana atau belum ada uangnya. Nah, untuk teror dan ancaman dari aplikasi Bank BRI ini tidak separah pinjaman online lain, teman-teman ya. Karena ini kan jatuhnya bank, dia cukup hanya mengingatkan tagihannya kapan dibayarkan ya. Karena untuk kata-katanya juga sopan, teman-teman ya, tidak ada ancaman atau intimidasi atau kata-kata kasar, itu tidak, teman-teman. Beda dengan pinjaman online lain ya. Kalau pinjaman online lain, kita telat baru 1 hari aja itu sudah bahasa kasar, teman-teman ya, kebun binatang sudah dibawa-bawa ya. Ini beda ya, BRI Ceria untuk penagihannya sopan dan terornya juga cukup sekali atau 2 kali saja, tidak ada telepon terus-menerus ya. Jadi aman, teman-teman ya. Untuk masalah teror, apalagi menanyakan sebar data, nggak bakal mungkin, teman-teman ya, karena ini adalah produk dari bank besar, yaitu Bank BRI. Nah, untuk di BRI Ceria juga ya, untuk bunga, suku bunganya itu terbilang dan tergolong cukup rendah, teman-teman, dibandingkan dengan pinjaman-pinjaman yang lain. Oke, selain adanya pesan yang dikirimkan, ya, kemudian masalah debt collector lapangan nih, ya. Debt collector lapangan di Bank BRI, khususnya di BRI Ceria, itu masih random, teman-teman. Ya, kenapa gue katakan masih random? Karena di sini kita lihat ya pengalaman yang galbay di BRI Ceria selama 3 bulan, 5 bulan, ya itu masih aman, masih belum didatengin debt collector lapangan. Nah, untuk tagihannya berapa, Bang? Biasanya untuk tagihan-tagihan yang di bawah 10 jutaan ya, 1 juta, 5 juta, itu kemungkinan, ya ini kemungkinan, teman-teman, tidak ada debt collector lapangannya. Kalau tagihan teman-teman di atas 10 juta itu sudah pasti ya adanya pihak ketiga. Karena dari bank atau internal BRI Ceria itu kan dia bekerja sama dengan beberapa pihak atau jasa penagihan ya. Kayak semacam kredit-kredit KPR, KUR ya. Nah, itu kan pihak ketiganya itu dari jasa penagihan, teman-teman. Nah, nantinya jikalau teman-teman mempunyai tagihan besar ya di aplikasi Bank BRI Ceria khususnya, itu pasti nanti bakalan disamperin debt collector ya. Untuk wilayahnya pasti di Jabodetabek itu sudah pasti ada, teman-teman, dari pihak ketiga. Ya, jadi untuk debt collector lapangan BRI Ceria ini sifatnya masih random ya, dan hanya tagihan besar saja yang disamperin. Untuk tagihan di bawah 10 juta ya, kayak tagihan 1 juta atau tagihan 5 jutaan lah, itu sebenarnya masih aman ya. Karena kita lihat pengalaman-pengalaman yang galbay di aplikasi BRI Ceria itu belum ada debt collector lapangan.
yang tagihannya minim. Gitu teman-teman. Hanya saja selanjutnya ketika teman-teman mengalami kendala telat bayar dan nggak bisa ngebayar selama 3 bulan, 5 bulan, atau bahkan 1 tahun, nantinya data kalian itu naik ya. Itu sudah pasti teman-teman. Bakalan masuk slik OJK atau daftar hitam blacklist BI checking sehingga teman-teman tidak bisa mengajukan pinjaman di beberapa pinjaman lain ya seperti KPR atau KUR ya karena data kalian itu sudah terblacklist. Sudah tidak bisa meminjam lagi teman-teman. Apalagi di Bank BRI ini ya. Sebenarnya untuk galbay di Bank BRI ya khususnya di BRI Ceria ini sayang ya. Kenapa gua katakan sayang? Karena untuk suku bunganya terbilang rendah ya. Kemudian teror dan ancamannya juga tidak separah pinjaman lain, debt collector lapangannya juga masih random, ya. Nanti kalian kalau bisa ya, apalagi dirawat nih, BRI Ceria kan limitnya bisa naik teman-teman, bahkan bisa mencapai 100 juta, ya. Kalau kita upload sesuai prosedur gitu ya, dengan penghasilan ya di atas UMR lah, itu bisa mencapai 100 juta. Ya. Apalagi kalian kalau misalkan pembayarannya nih atau angsurannya tidak ada yang pernah telat gitu. Angsurannya baik, maka nanti limitnya bakalan naik teman-teman. Nah, sebenarnya itu sih ya positifnya dari kita meminjam di aplikasi BRI Ceria. Nah tadi untuk resikonya ketika teman-teman pasti nih ya, kan namanya keuangan ya atau perekonomian gitu kan tidak bisa diprediksi ya. Nah kita tidak bisa membayar tagihan, nah itu adalah resiko yang harus kalian hadapi ya. Salah satunya adalah debt collector lapangan dan masuk slik OJK. Ya. Sebenarnya resiko terberatnya itu di sliknya ya. Di sliknya teman-teman. Karena kalau di sliknya kalian minjam di BRI Ceria cukup meminjam 50.000 ya atau bahkan 10.000 saja kalian tidak bisa membayar itu bakalan masuk slik teman-teman. Ya data kalian akan dilaporkan ke slik OJK, Sistem Layanan Informasi Keuangan. Ya. Jadi segitu aja mungkin video kali ini ya mengenai resiko ketika teman-teman mengalami kendala telat bayar di aplikasi BRI Ceria. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching dan salam galbay.